Cerita kali ini dilanjutkan dengan Lufan yang setelah masuk ke dalam area bos, ia langsung disambut oleh pasukan Warcraft. Di panel dijelaskan jika Bloodthirsty Beast berada di level 60 dan memiliki poin sebanyak 84 poin. Berdecit-decit mereka keluar dari kotak Pandora yang tersegel itu. Ribuan Bloodthirsty Beast itu mulai menyerang Lufan secara serentak. Melihat mereka yang mulai mendekat, Lufan hanya tersenyum. Karena melihat mereka membuatnya teringat dengan tunggangan milik Tuan Ruan Changfeng. Bukan tanpa alasan Lufan tersenyum, ia menganggap jika segerombolan Bloodthirsty Beast itu adalah penghasilan XP gratis baginya. Dengan cakar tajam milik Xiaoye, ia dapat dengan mudah menyingkirkan para Bloodthirsty Beast itu. Kemudian Lufan membangunkan Xingchen dan memintanya untuk bertarung. Dengan mata yang masih terbuka setengah, Xingchen berusaha untuk bangun dari tidur siangnya yang begitu nyaman. Setelah itu Lufan meminta Xiaoye untuk beralih mode menjadi Destroyer Dragon. Mendengar perintah tuannya, Xiaoye mulai menyelimuti tubuhnya dengan kobaran api yang begitu panas, bersiap untuk beralih mode. Dan saat Xiaoye meraung dengan keras, gelombang kejut panas terpancar keluar sejauh beberapa meter, membuat segerombolan Bloodthirsty Beast yang berada di sekitar mereka hangus tak tersisa. Dengan beralihnya Xiaoye ke mode Destroyer membuat statistiknya meningkat. Di panel dijelaskan peningkatan statistik milik Xiaoye yang saat ini berada di level 30. Strength yang awalnya 10.247 menjadi 25.214, Agility 9.431, Spirit 10.107 menjadi 20.241, dan Stamina 10.473. Selain digunakan untuk menyerang, sepertinya api di sekitar Xiaoye juga berfungsi sebagai perisai yang melindungi mereka semua dari serangan Bloodthirsty Beast. Di tengah-tengah pertempuran, Lufan tiba-tiba meminta Xiaoye untuk melihat ke bawah. Di bawah terlihat Crypt Devil bermunculan dari tanah. Para Crypt Devil berada di level 75 dengan poin sebanyak 127 poin. Berbondong-bondong mereka keluar dan secara serentak mulai mendekat ke arah Lufan. Bukannya takut, Lufan malah senang melihat segerombolan Crypt Devil yang tak terhingga jumlahnya mulai mendekatinya. Karena bagi Lufan, mereka hanyalah ladang XP. Dengan pedang Starfall Blast di tangan kanannya, Lufan sudah bersiap untuk mengeluarkan serangan berikutnya. Setelah para Crypt Devil berada di radius serangannya, Lufan pun meminta Xiaoye untuk melancarkan serangan Lava Blast. Dan boom! Gelombang kejut yang disertai gelombang panas menghantam para Crypt Devil yang berada di sekitar mereka, membuatnya hangus tak tersisa. Dan secara bersamaan Xiaoye juga mengeluarkan serangan Dragon Riding Saddle. Serangan tersebut terlihat seperti kilatan cahaya yang sangat tajam. Serangan tersebut keluar secara bersamaan dengan gelombang panas. Di panel dijelaskan jika Dragon Riding Saddle memberikan efek serangan mematikan yang disertai dengan energi naga. Serangan tersebut dapat mengaktifkan damage jarak jauh. Begitu nyaring gemuruh dari serang itu dan bahkan dengan cepat menghabisi setengah pasukan dari Crypt Devil. Di panel juga dijelaskan jika serangan Lava Blast dapat secara beruntun menyemburkan kobaran api yang begitu panas bak neraka yang berjalan. Selain itu, Lava Blast juga dapat memulihkan pengguna jika serangan tersebut mengenai target. Sepertinya Lufan tidak diberikan waktu untuk bernafas karena setelah itu segerombolan Bloodthirsty Beast mulai mendekati mereka. Lufan merasa waktunya tidak akan cukup untuk mengalahkan mereka satu persatu. Meskipun dirinya masih belum puas dengan XP yang ia peroleh, namun pertandingan Royal Trial tidak akan menunggunya sampai selesai. Tak ingin buang-buang waktu, Lufan pun menggunakan Dragon Inspiration. Dragon Inspiration semacam buff yang dapat meningkatkan atribut dan serangan baik pet dragon maupun penggunanya sehingga memberikan peningkatan sebanyak 30%. Di panel dijelaskan peningkatan Xiaoye yang sangat signifikan. Strength yang awalnya hanya 5.124 meningkat menjadi 6.661. Agility yang awalnya hanya 9.431 meningkat menjadi 12.260. Spirit yang awalnya hanya 20.214 meningkat menjadi 26.278. Stamina yang awalnya hanya 10.473 meningkat menjadi 13.614. Dengan meningkatnya kekuatan milik Xiaoye, semakin menyalalah api yang menyelimuti sekujur tubuhnya.
Kemudian Lufan melompat dari Xiaoye dan ditemani oleh Xing Chen. Ia meminta kepada Xiaoye menggunakan skill Cataclysm. Lufan juga bersiap menggunakan busur. Mendengar perintah tersebut, Xiaoye meraung untuk meningkatkan suhu api yang menyelimutinya, membuat apapun yang berada di dekatnya hangus terbakar menjadi abu. Ia pun menari-nari ke sana kemari membakar pasukan Warcraft yang menghalangi jalan mereka. Di panel dijelaskan jika serangan Cataclysm mengakibatkan ledakan area yang dilewati oleh Destroyer Dragon menyebabkan damage besar dan luka bakar tambahan. Di udara, Lufan sudah bersiap melakukan serangan menggunakan busur. Mengingat Xiaoye yang memiliki atribut lebih dari 26.000, Lufan pun memutuskan menggunakan salah satu trik yang ia gunakan sewaktu di ujung utara. Terlihat busur tersebut melakukan kompresi energi panah yang dihasilkan berbentuk ular kobra. Serpent dari Shadow Arrow namanya. Setelah melakukan kompresi energi selama 3 detik sembari menarik busur, maka dapat melepaskan Serpent Shadow Arrow yang akan meningkatkan damage. Lufan pun mulai menghitung mundur untuk melepaskan Serpent Shadow Arrow. Terlihat juga Xiaoye yang mencoba memanjat ke atas kotak Pandora untuk menandai tempat yang akan ditargetkan oleh tuannya. Setelah sampai di atas, ia pun meraung dengan sangat keras, melepaskan gelombang api yang begitu sangat panas, menyebabkan kehancuran di area sekitar, membuat pasukan Warcraft kocar-kacir. Meskipun sudah tak terhitung berapa banyak pasukan Warcraft yang sudah dihabiskan, namun mereka terus-menerus berdatangan dengan jumlah lebih banyak setiap waktu. Setelah 3 detik melakukan pengompresian, Lufan pun melepaskan Serpent Shadow Arrow ke arah target yang ia tentukan. Panah tersebut bergerak melebihi kecepatan suara dan dapat dengan mudah melewati pasukan Warcraft yang sedang berkumpul. Bahkan Xiaoye hampir saja terkena panah itu. Saat panah itu mencapai target, boom, ledakan besar terjadi. Panel dijelaskan, Serpent Shadow Arrow menembakkan panah bayangan ular ke arah target yang sudah ditandai oleh naga penghancur. Panah tersebut dapat melesat dengan kecepatan melebihi suara. Setelah mengenai target, panah tersebut akan meledak dan membakar apapun di sekitarnya, menyebabkan damage area yang luas. Dan kekuatan ledakannya up to 500% dari atribut Spirit Black Dragon. Bahkan ledakan tersebut dapat membuat tornado api yang berkobar-kobar. Terdapat panel yang menjelaskan jika saat ini poin yang didapat oleh Lufan mencapai 524.782 poin, membuatnya berada di puncak klasemen Royal Trial, menggeser kedudukan sebelumnya. Dengan pede Lufan berkata, apakah ini seluruh pasukan Demon Netherworld? Lemah. Ayo muncul lagi. Ini terlalu sedikit untuk membuatku naik level. Terdapat panel yang menjelaskan jika level Starry Sky Dragon meningkat menjadi level 12 dan level milik Lufan yang meningkat 1 level menjadi level 33. Betapa terkejutnya semua orang. Lufan yang awalnya berada di rank terakhir kini sudah menduduki peringkat pertama, bahkan membuat Charles yang digadang-gadang sebagai pemenang harus berada di peringkat kedua. Semakin ricuhlah tempat itu, banyak yang tak percaya Lufan benar-benar menyerang Darkspire. Orang gila macam apa dia itu, ujar para penonton yang melihat aksi Lufan yang memang di luar nalar. Bahkan Charles dan Andre yang menerima misi yang sama seperti Lufan tidak mendapatkan poin yang signifikan. Terlihat wakil kepala sekolah Zhou sampai termenung melihat aksi Lufan yang begitu nekat. Ia bergumam dalam hatinya, apa yang dikatakan Tuan Han memang benar. Kali ini aku harus yakin dengan kemampuan Lufan, karena bagi Lufan misi Demon of Netherworld bukan misi jebakan baginya, melainkan batu loncatan untuk menuju puncak. Terdengar Tuan Han yang tertawa dengan puas melihat aksi gila yang dilakukan Lufan. Dia benar-benar pemuda yang penuh adrenalin, ujarnya sambil meletakkan gelas teh miliknya. Lagi pula dirinya masih belum melihat Lufan memanggil naganya yang lain. Sayang rasanya melewatkan aksi-aksi yang dilakukan oleh Lufan, ucap Tuan Han dengan raut wajah bahagia melihat Tuan Han yang kehabisan teh. Wakil kepala sekolah Zhou berniat memanggil pelayan untuk mengambilkan teh untuk beliau. Namun Tuan Han menolak. Ia bisa minum teh kapan saja. Ia tidak ingin melewatkan aksi gila yang ditunjukkan oleh Lufan dan naganya Xiaoye. Tuan Han berkata jika Lufan lebih kuat dari apa yang kita bayangkan. Tuan Han juga mengajak wakil kepala sekolah Zhou untuk membuat teh panas setelah Lufan selesai bermain-main dengan Demon of Netherworld. Jin Zai'an yang mendengar itu merasa kesal. Ia bergumam dalam hatinya jika dirinya akan membiarkan mereka tertawa saat ini.
Namun ia akan pastikan setelah demon Netherworld muncul, mereka akan menangis karena kehilangan murid kebanggaan kerajaan naga. Tiba-tiba suasana di sana kembali ricuh setelah melihat para bos yang sudah keluar, namun Lufan masih saja belum pergi dari tempat itu. Mereka beranggapan jika Lufan sudah gila karena belum ada seorang pun yang keluar hidup-hidup setelah para bos keluar, atau memang dia berniat menghabisi seluruh pasukan Warcraft dan membersihkan Darkspire, ujar para penonton yang lain. Mendengar itu, Tuan Han dan wakil kepala sekolah Zhou langsung melihat ke arah layar monitor. Di tempat Lufan, rantai yang menyegel kotak Pandora satu persatu terputus, membuatnya terjun ke bawah dan hancur. Setelah kotak Pandora hancur, Lufan melihat pasukan Warcraft yang lain kembali bermunculan. Lufan sedikit kesal jika dirinya tahu akan terjadi hal seperti itu. Ia akan menunggu lebih lama agar pasukan Warcraft keluar dari sarangnya, dan akan ia hancurkan secara serentak agar tidak buang-buang waktu. Mulai dari Wanderer Demon yang berlevel 75 yang memiliki poin sebanyak 135 poin, Two-Handed Ogre berlevel 75 yang memiliki poin sebanyak 297 poin, hingga Goblin Netherworld yang berlevel 60 memiliki poin sebanyak 50 poin. Mereka keluar secara berbondong-bondong dan tak terhitung berapa jumlahnya. Xiao Ye meraung untuk menandakan akan terjadinya pertempuran berikutnya. Lufan juga sudah bersiap dengan pedang Starfall Blast. Lufan berkata kepada Xiao Ye jika dia bekerja keras lagi maka mereka akan sepenuhnya menyapu bersih seluruh pasukan Warcraft. Tiba-tiba Xing Chen yang pemalas maju untuk bergabung dengan mereka ke dalam pertarungan. Lufan yang melihatnya merasa senang karena akhirnya Xing Chen juga ikut bertarung di sisinya. Namun Xing Chen menghadang mereka dengan tangan mungilnya, seakan memberitahu, ini bagianku, kalian tidak perlu ikut campur, cukup lihat saja aku dari kejauhan. Melihat itu membuat Lufan sedikit khawatir karena naga yang suka tidur siang tiba-tiba ingin bertarung sendirian melawan semua monster di hadapan mereka. Kemudian para monster itu serentak berlari ke arah mereka, membuat ruangan itu berguncang akibat hentakan kaki mereka. Xing Chen meraung menandakan dirinya siap untuk bertarung. Dengan kecepatan penuh, Xing Chen pun pergi ke tempat para monster itu. Lufan yang melihatnya berteriak meminta Xing Chen untuk kembali, dan mulailah bertarung antara Xing Chen versus everybody. Lufan yang melihat itu merasa khawatir dengan Xing Chen karena tak mungkin si pemalas itu dapat mengalahkan semua monster itu sendirian karena levelnya masih sangat rendah. Ia pun meminta Xiao Ye untuk bersama-sama mengejar Xing Chen. Xiao Ye pun meraung menandakan dirinya siap menerima perintah tuannya. Melihat Xing Chen yang terbang di atasnya membuat fokus Two-Handed Ogre tertuju kepadanya. Melihat itu ia pun meraung untuk memberitahu semua bala tentaranya untuk menyerang naga kecil itu. Lufan dan Xiao Ye yang berada di belakang mencoba mengejar Xing Chen. Di dalam hatinya Lufan bergumam jika Xing Chen memiliki kepribadian yang egois. Alih-alih mengikuti perintahnya, dia malah lebih suka tidur. Namun tiba-tiba Lufan mengingat jika dirinya belum pernah melihat kemampuan Xing Chen sepenuhnya. Mungkin ini bisa menjadi kesepakatannya untuk melihat kekuatan penuh milik Xing Chen. Ia akan memperhatikan Xing Chen dari jauh dan membiarkannya mengikuti naluri bertarungnya, pikir Lufan. Di garis depan terlihat Xing Chen yang bersiap menerjang para monster dan menghabisi mereka semua. Ia pun mengaktifkan skill Starlight Scale Armor. Di panel dijelaskan tentang skill tersebut. Starlight Scale Armor menerapkan timbangan ke cahaya dan terus menyerap damage yang diterima selama 60 detik. Saat skill berakhir, semua target musuh dalam jarak dekat akan menerima damage yang diserap. Dengan tubuhnya yang mungil membuat Xing Chen dengan mudah mengacak-acak formasi serangan para monster itu. Selain itu, dengan tubuhnya yang mungil membuat Xing Chen sulit ditargetkan oleh serangan monster itu. Wus-wus, begitu cepat Xing Chen bergerak membuat para monster terpental ke sana kemari. Para monster sampai dibuat kebingungan karena gerakan Xing Chen yang begitu gesit.
Namun sepertinya Two-Handed Ogre lebih pintar dibanding monster yang lain. Alih-alih mengejar pergerakan Sing-Chen yang begitu cepat, ia memilih untuk menunggu momentum yang tepat. Dan boom, pukulan keras yang dilancarkan Two-Handed Ogre mengenai Sing-Chen yang bergerak ke arahnya. Merasa dirinya sudah menang, Two-Handed Ogre meraung dengan keras untuk menandakan jika dirinya yang menang. Di atas terlihat Xiao Ye yang berhenti karena menurut Lufan merasa mereka tidak perlu ikut campur. Ia merasa jika Sing-Chen bisa meratakan pasukan monster itu sendirian. Meskipun tidak ada instruksi darinya, namun Sing-Chen dapat menggunakan kemampuan bertarungnya dengan sesuka hati tanpa harus ada perintah darinya. Di bawah terlihat aura berwarna biru mulai keluar dari sela-sela pentungan Two-Handed Ogre itu. Two-Handed Ogre yang melihat itu mulai sedikit panik. Ia yakin jika serangannya tadi tepat mengenainya dan tiba-tiba boom, ledakan besar terjadi membuat semua monster yang berada di area tersebut terpental beberapa meter. Di panel dijelaskan saat Starlight Scale Armor mencapai batasnya, maka skill tersebut akan meledak menyebabkan ledakan yang cukup besar. Siapapun yang berada di jarak ledakan tersebut akan menerima semua damage yang diserap sebelumnya. Tak berhenti di situ, Sing-Chen kembali melakukan persiapan untuk serangan berikutnya dengan mengumpulkan semua energi ke dalam batu kristal. Cara kerjanya sama seperti bom nuklir. Semakin padat energi yang dikumpulkan, maka semakin besar pula ledakan yang dihasilkan. Di panel dijelaskan nama skill tersebut adalah Broken Star, menghasilkan bintang dan menghancurkannya untuk menyebabkan damage area yang besar. Kekuatannya tergantung pada strength. Lufan yang melihat itu dari atas meminta Xiao Ye untuk menjauh karena ia yakin serangannya kali ini jauh lebih dahsyat daripada sebelumnya. Para monster yang berada di area tersebut mulai pergi menjauh. Setelah semua energi dipadatkan, Sing-Chen pun mulai menghancurkan kristal tersebut dan boom, meledakan besar pun terjadi membuat semua monster yang berada di dekatnya lenyap tak tersisa. Bahkan Lufan dan Xiao Ye yang sudah menjaga jarak juga merasakan ledakan tersebut. Meskipun ledakan yang dihasilkan begitu dahsyat, namun Sing-Chen sepertinya baik-baik saja. Setelah kembali ke tempat Lufan memujinya atas kerja kerasnya. Ia berkata tanpa bantuan damage 5 kali dari Seven Shadow Arrow, kekuatan ledakan yang dihasilkan oleh Broken Star sudah setara katalisme milik Xiao Ye. Di panel juga dijelaskan jika level milik Lufan mengalami peningkatan yang awalnya 33 meningkat menjadi 34. Terlihat wajah sombong Sing-Chen setelah mendapatkan pujian dari Lufan. Lufan tertawa melihat tingkah lucu Sing-Chen dengan wajah sombongnya. Mendengar Lufan yang memuji Sing-Chen membuat Xiao Ye cemburu. Meraung dia dengan keras untuk mengekspresikan kekesalannya. Dia salah cuy, cewek pengen dipuji dan dipuja. Lufan yang melihat Xiao Ye cemburu, ia pun langsung memuji kekuatan luar biasa yang dimiliki olehnya. Lufan juga meminta Xiao Ye untuk unjuk gigi saat bos nanti keluar. Terlihat wajah Sing-Chen yang meledek kelakuan Xiao Ye. Memang mereka berdua tidak pernah akur. Bahkan Lufan sampai menghela nafas atas kelakuan mereka berdua. Ia juga sedikit menyesal karena membanding-bandingkan kekuatan mereka. Di tengah-tengah pertengkaran Xiao Ye dan Sing-Chen, boom, tiba-tiba terjadi sebuah ledakan di bawah membuat pandangan mereka semua tertuju ke arah ledakan tersebut. Di tengah-tengah ledakan muncul makhluk berwarna hijau. Ya, dia adalah bos tempat ini. Dia adalah katak bertanduk satu atau Giant Hornet Frog yang berada di level 80 dan memiliki poin sebanyak 429 poin. Melihat bos yang telah muncul membuat Lufan sangat bersemangat. Ia sudah lama menunggu kedatangannya. Lufan pun meminta Xiao Ye dan Sing-Chen untuk menunjukkan kengerian mereka pada katak jelek itu. Xiao Ye dan Sing-Chen pun meraung dengan keras untuk merespon semangat Lufan. Merasakan ada bahaya yang mendekat, katak itu pun melancarkan serangan lidah panjangnya dengan lidah yang panjang dan berlendir, membuatnya sanggup menjangkau area yang luas di atas. Lufan dan para naganya sudah bersiap menerima serangan tersebut. Sembari melompat di udara, Lufan meminta Xiao Ye untuk melancarkan serangan Lava Blast. Sedangkan Sing-Chen mempunyai skill pasif Star Shark namanya. Di panel dijelaskan Star Shark dapat menghasilkan energi naga yang mengalir secara terus-menerus, membuat pengguna mendapatkan daya tahan yang meningkat seiring berjalannya pertempuran.
Saat lidah milik katak itu hampir mengenai Lufan, Lufan dengan cepat menebasnya menjadi beberapa bagian menggunakan pedang Starfall Blast Meteor Sword. Di panel dijelaskan jika serangan Lufan tadi bernama Dragon Claw Strike, di mana pengguna dapat menebas target 2 kali secara bertubi-tubi saat disinergikan dengan Dragon Pet, dan secara bersamaan melancarkan 2 serangan cakar yang melekat pada energi naga. Mendapatkan serangan tersebut membuat katak itu kesakitan meskipun lidahnya sudah terpotong menjadi beberapa bagian. Namun, katak itu masih mempunyai tanduk yang bisa digunakan untuk menyerang. Setelah mengumpulkan kekuatan, katak itu pun meluncurkan tanduknya ke arah target dengan bentuk yang dinamis, membuat tanduk tersebut melesat dengan kecepatan tinggi. Lufan yang melihat itu meminta Xing Chen untuk menahan tanduk tersebut. Lufan berkata, "Xing Chen, tunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya kepada katak itu." Boom! Keras suara benturan yang dihasilkan oleh tanduk itu dengan tubuh mungilnya. Xing Chen berusaha untuk menahan tanduk tersebut, dan secara bersamaan Lufan memberi aba-aba kepada Xiao Ye untuk menyerang. Xiao Ye yang sudah melakukan berancang-ancang langsung menyemburkan api panas ke arah katak itu. Wush! Suara semburan api Xiao Ye membuat katak itu tak mampu menghindari, dan alhasil katak itu menjadi katak bakar. Di panel dijelaskan lava blast adalah serangan yang terpusat menyemburkan api dengan panas ribuan Celcius secara bertahap ke arah target, menyebabkan kolam lava yang membuat target tenggelam dan menyebabkan damage yang besar. Namun sepertinya serangan barusan tidak mengenainya. Terlihat katak itu yang melompat ke udara menghindari serangan Xiao Ye. Setelah berhasil menghindari serangan tadi, Lufan langsung menyerangnya sebelum ia bereaksi. Kedabum! Serangan Lufan begitu sangat kuat sehingga membuat katak itu tak sempat bereaksi. Secara bersamaan Lufan memberi perintah kepada Xing Chen untuk melancarkan serangan berikutnya. Di atas, Xing Chen sudah bersiap mengembalikan tanduk milik katak tersebut. Dengan kekuatan maksimal, Xing Chen menghempaskan tanduk tersebut kembali ke pemiliknya. Dia menyebut serangan tersebut sebagai Precise Strike, dan boom! Hantam keras tanduk itu sampai membuat lubang di sekitar sana, membuat katak tersebut berakhir menjadi donat. Lufan begitu bangga dengan mereka yang bekerja sama untuk membantunya mengalahkan katak itu. Menurutnya, The Dark Spire adalah tempat yang bagus untuk panen XP dan meningkatkan level secara cepat. Di panel diperlihatkan level dari Sky Dragon meningkat ke level 13. Untuk poin yang Lufan peroleh juga sangat signifikan, yang awalnya 23.260 ditambah 28.193 menjadi 51.453 poin. Dan rank Lufan saat ini tidak berubah, ia tetap menduduki peringkat pertama. Scene berpindah ke tempat pengawasan. Di sana terdengar banyak penonton yang memuji kekuatan Lufan dan naganya yang begitu luar biasa. Bahkan ada yang terkejut karena Lufan saat ini mendapatkan poin yang paling banyak, menggeser Jin Chenghan yang berada di rank kedua dengan perolehan poin yang jauh berbeda 2 kali lipat lebih banyak dari semua peserta. Jin Zai'an yang mendengar hal itu menjadi kesal dan segera meninggalkan ruangan tersebut. Di tempat lain, Wakil Kepala Sekolah Zou begitu senang dengan keberhasilan Lufan. Wakil Kepala Sekolah Zou berkata, tak sia-sia Lufan waktu itu pergi ke ujung utara. Kekuatannya meningkat sangat pesat setelah kembali dari sana. Tuan Han yang berada di sampingnya juga merasa senang melihat Wakil Kepala Sekolah Zou yang begitu antusias melihat keberhasilan Lufan. Di luar, Jin Zai'an memukul tembok untuk melampiaskan semua emosinya. Padahal pasukan Warcraft hampir membuat kerajinan Taixi hampir musnah, namun Lufan dapat mengalahkannya dengan sangat mudah. Apalagi poin yang ia dapatkan begitu sangat banyak sehingga sangat sulit bagi Jin Chenghan untuk mengejarnya. Kemudian dengan penuh emosi, Jin Zai'an memerintahkan anak buahnya untuk pergi ke belakang panggung untuk memeriksa data Dark Spire. Ia yakin jika wakil kerajaan naga pasti memanfaatkan sebuah celah dan dapat mengalahkan pasukan Warcraft dengan mudah. Jika ada sesuatu yang mencurigakan, segera lapor kepadaku, ucap Jin Zai'an dengan penuh emosi.
Para bawahannya hanya bisa lari terbirit-birit melihat bos mereka yang seperti kesetanan. Setelah itu, Jin Zai'an sangat yakin jika Demon of the Netherworld akan menjadi monster yang akan menghancurkan Lufan. Karena selain pahlawan kerajaan Taishi, tidak ada seorang pun yang dapat menandingi kekuatan Demon of the Netherworld. Tunggu saja kau Lufan, begitu aku mengetahuinya, maka aku akan mendiskualifikasimu, ucap Jin Zai'an. Dan ya, segini dulu video pada hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu menonton video Mimin sampai akhir. Dan Mimin minta maaf jika ada salah kata atau pengucapan dalam video. Mimin akhiri. Sampai jumpa.